Oke, pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang media pembelajaran video. Dari tayangan yang sebelumnya sudah Anda lihat, kita bisa punya bayangan yang sama, media pembelajaran video itu kira-kira bentuknya seperti apa. Oke, kalau kita berbicara tentang pengertiannya, ada beberapa versi dari beberapa ahli ya. Yang pertama, ini saya ambil 3 saja. Video ini berasal dari bahasa Latin yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Kalau menurut KBBI, video ini dimaknai sebagai bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi atau rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Karena ini materi atau teori tahun 95 mungkin sedikit berubah. Televisi ini kita adaptasi, kita sedikit rubah jadi layar mungkin ya. Karena tidak melulu pada televisi kita sekarang kalau mau melihat video. Berikutnya yang ketiga, dari versinya Smaldino, video adalah bentuk penyimpanan gambar yang akan ditayangkan pada televisi atau pada layar. Kalau mengacu pada 3 pengertian ini, video dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dilihat, biasanya berupa gambar hidup, yang di situ ada gerakan, ada animasi misalnya, yang proses perekaman dan penayangannya melibatkan teknologi. Tentang definisi ini mungkin intinya seperti ini. Kita juga sudah tahu media video ini konkretnya seperti apa. Nah, kalau kita sekarang melihat video mungkin terbiasa dengan teknologi yang sangat familiar. Kita bisa putar video ini di handphone. Handphone ini sangat support. Misalnya kita sekarang mau lihat film, mau lihat media, ini sangat mudah kalau kita bayangkan. Hanya dengan satu gadget, semua beres. Dulu video ini dikembangkan dengan nama yang cukup rumit, tahun 50-an namanya Ampeg Quadruplex. Nah, ada alat besar ini seukuran koper kira-kira. Ada benda bulat itu ukurannya 2 inci, jadi cukup cukup gede. Dulu kalau mau lihat video, bayangkan harus membawa koper yang segede itu. Bahkan di awal ada beberapa literasi yang menggambarkan mesinnya untuk merekam itu segede lemari. Padahal sekarang dengan handphone kita juga sudah bisa memproduksi uh, video, bisa melihat video, bisa memproduksi video, bisa editing video bahkan. Nah, kemudian setelah tahun 50-an dengan alat yang segede itu, kemudian video berkembang. Kalau dulu formatnya namanya kalau nggak salah juga Ampeg Quadruplex juga, bla 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 gitu. Jadi format yang pertama format itu. Kemudian di tahun 80-an mulai muncul standar video digital pertama. Nah, kenapa dikatakan standar video digital? Jadi dulunya ada ide untuk menyamakan persepsi, menyamakan ekstensi ya istilahnya. Jadi video ini muncul dengan format yang sama, idenya seperti itu. Tahun 88 muncul basis standar video modern. Ini mulai muncul perbaikan lagi, standar yang bagus itu sudah mulai dirancang. Kemudian tahun 91 mulai muncul MPEG 1. Nah, di situ dikembangkan oleh sebuah organisasi namanya Movie Picture Experts Group yang kemudian di tahun 92 diperbarui lagi ada judulnya AVI.
AVI ini mungkin sangat familiar untuk kita gunakan sampai saat ini. AVI ini ekstensi yang cukup besar ini ya, datanya, tapi dia diimbangi dengan resolusi atau kualitas yang sangat bagus. Kemudian di tahun 94 ada muncul lagi namanya MPEG 2. 97 muncul lagi perbaikan namanya Real Media. Perbaikan ini bisa di resolusi, bisa di kualitas gambarnya, bisa di uh, ukuran file, jadi macam-macam yang diunggulkan. Kemudian mulai tahun 88 ada peningkatan kualitas video secara drastis. Nah, ini kalau kita lihat, kita bandingkan antara zaman dulu dan sekarang, mungkin Anda sekarang bisa lihat di YouTube konser-konser atau video klip yang ada di tahun 80-an, tahun 70-an, kita bisa bandingkan kualitas yang sangat berbeda dengan sekarang. Coba kalian sambil lihat-lihat video tahun 80-an. Kemudian sekarang ada video dengan kualitas HD, ada kualitas 4K, jadi sangat tinggi. Barangkali bisa lihat kalau yang sekarang video-video kualitas yang sangat tinggi itu musik videonya Blackpink misalnya, dia sangat kuat kualitasnya. Oke, tahun 2001 sampai sekarang ini format file video semakin bervariasi. Ada OGG, ada MP4, FLV, MOV, ada 3GP, ada MKV, ada WebM, dan banyak lagi, mungkin tidak semuanya saya sebutkan di sini. Kemudian kalau kita kembali ke teorinya kerucut pembelajaran, kenapa perlu menggunakan video? Nah, ini ada indera yang aktif lebih dari satu. Kita lihat di hierarki ke 2, 3, 4 dari atas, ketika melihat movie, ketika melihat video, orang bisa mengingat 50% dari apa yang dilihat dan didengar. Nah, pada keterangan di samping, pada kelas eksperimen yang memanfaatkan media video sebagai media pembelajaran, sebelum praktikum membuat kegiatan praktikum siswa lebih terarah. Jadi, video ini sangat efektif memang kalau misalnya untuk mengajarkan sebuah konsep. Nah, seperti praktikum ini sangat oke lah ya. Kita kalau misalnya cari hal-hal teknis, barangkali sekarang juga sering beralih ke YouTube. Mau menginstal software, Anda nggak tahu caranya, cari di YouTube ada. Mau belajar bahasa, ada sangat banyak tutorial-tutorial bahasa yang disajikan dalam bentuk video di YouTube. Nah, manfaatnya apa sih penggunaan media video ini? Nah, yang pertama sangat membantu pencapaian efektivitas pembelajaran. Dengan melihat praktek sebelumnya, maka diharapkan siswa ini lebih mudah untuk diarahkan menuju tujuan pembelajaran. Jadi mereka punya bayangan yang lebih jelas gitu dengan adanya video. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Nah, ini sudah jelas maksudnya. Kemudian dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Nah, dengan video ini harapannya mereka juga lebih ada motivasi ya untuk belajar secara mandiri. Kemudian peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Oke, cukup jelas. Daya nalar peserta didik lebih terfokus. Tentunya ketika mengakses sebuah materi, peserta didik akan terlatih secara tidak langsung ketika mengakses video pembelajaran. Peserta didik dapat menayangkan di rumah karena materi dalam format tayangan digital. Oke. Tentunya video semuanya disajikan dalam format digital. Yang terakhir, memberikan daya pemahaman keterampilan yang
lebih terstruktur. Biasanya ketika akan mengajarkan video atau kita kalau nanti berperan sebagai pengembang video, kita perlu menyajikan semuanya dengan runtut. Nah, eh, bagaimana membuat sesuatu yang runtut itu? Dalam pembuatan video, kita memulai menyusun storyboard. Apa itu storyboard? Barangkali ada yang belum pernah tahu. Nanti di link selanjutnya akan bisa kita pelajari tentang storyboard. Nanti Anda bisa akses setelah melihat video yang berikut ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kelebihan media video, video dapat memberikan pesan yang dapat diterima merata oleh siswa. Untuk kelas yang jauh, barangkali video ini juga salah satu hal yang efektif ya, karena memang kalau kita lihat semua bisa punya pesan yang sama, karena segalanya bisa dikontrol di video. Jadi pesan yang diterima ini dapat lebih merata. Kemudian video sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Oke, kita misalnya mau belajar tentang Anda mau belajar tentang masak-masak gitu. Nah, kita kalau lihat di YouTube ada banyak sekali sekarang konsep-konsep masak. Jadi di situ dijelaskan tentang tips sampai masakan matang itu di awal apa yang harus dilakukan, kenapa tidak boleh melakukan hal ini, kenapa harus melakukan hal itu. Jadi untuk menerangkan proses sangat bagus. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Oke, ini konsepnya sama dengan yang tadi. Tentang mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, kita bisa belajar misalnya tentang kebudayaan di Jerman, tentang kebudayaan di Tiongkok, tanpa kita harus berada di sana. Tentunya sangat efektif untuk mengatasi keterbatasan ruang. Yang berikutnya, dapat memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Ini pastinya juga tergantung videonya seperti apa. Nah, Anda mungkin bisa banyak-banyak eksplorasi video-video di YouTube, video-video di channel yang lain yang bisa kira-kira dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Nah, Anda bisa eksplorasi banyak hal di situ. Oke, pengantar tentang media video mungkin sampai situ. Setelah melihat tayangan ini, Anda coba lanjutkan di skenario pembelajaran yang ada di si Pecar. Ada beberapa link yang berhubungan dengan cara praktek editing video. Oke, terima kasih.